Islam liberal itu berkembang di Indonesia, gitu kan? Ya, silakan kepada Ustaz Irfan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, para shaimin wa shaimat, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh barokah, bulan maghfirah, bulan haram. Setiap tahun, alhamdulillah tahun ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bertambah iman, bertambah takwa, sehingga kita dapat selamat di dunia dan selamat pula di akhirat nanti. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilihkan Islam sebagai agama kita. Sebab sebagai agama dan jalan hidup, Islam merupakan pilihan terbaik yang telah dirintis oleh para nabi dan diikuti oleh orang-orang yang mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an dinyatakan siapa saja yang mencari agama selain Islam maka seluruh amalnya ditolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surat Ali Imran ayat 85. Yang artinya siapa saja yang mencari agama selain Islam maka seluruh amalnya ditolak, dan di akhirat nanti mereka termasuk orang-orang yang bernasib celaka. Oleh orang-orang sekuler, ayat ini coba dihapus sebahagian kata-katanya. Di sini wa may yabtaghi ghairal islami dina, ghairanya ini mau dihilangkan. Sudah ada beberapa terbitan Quran di Malaysia coba dihilangkan itu. Ya. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, selainnya itu dihilangkan. Ya. Maka siapa saja yang mencari Islam sebagai agamanya maka ditolak. Itu orang-orang sekuler, orang-orang liberal punya kerjaan itu. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an ini harus ya kita bersyukur banyak di kalangan orang Islam yang hafal Quran sehingga mudah diketahui. Siapa yang mau mencoba-coba untuk menghilangkan ayat-ayat Quran ini mudah konangannya itu, gampang konangan itu. Begitu baca ini salah. Ya. Itu ghairal islami dina, ghairanya dihilangkan. Ya, sehingga orang Islam ini yang celaka. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses menyampaikan kebenaran ini kepada manusia. Beliau adalah satu-satunya manusia yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia idola sepanjang zaman. Manusia contoh, manusia teladan, uswah hasanah, satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Oleh karena itu siapa saja yang ingin mencari idola dan idola itu yang baik dan benar, maka hendaklah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idolanya. Beliau telah sukses menunjukkan jalan yang benar untuk diikuti dan mana jalan yang sesat agar dihindari, dijauhi. Beliau telah sukses untuk itu. Di zaman kita sekarang ini, jalan-jalan kehidupan yang diikuti oleh sebahagian besar manusia bukanlah jalan yang ditunjukkan oleh Islam. Sehingga kita bisa menyaksikan sekarang ini berbagai macam kerusakan terjadi, berbagai macam paham sesat, berbagai macam kemungkaran, berbagai macam kerusakan moral dipamerkan secara terbuka. Secara terbuka. Sampai-sampai Kapolri bikin statement
ya, belum lama ini menjelang puasa. Menasehati ormas-ormas Islam supaya tidak anarkis. Heran, mestinya Kapolri itu menasehati para pelaku maksiat, jangan melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan dan setelah bulan suci Ramadan. Mestinya dinasehati itu pelacur, penjudi, penzina, itu dinasehati. Ini yang dinasehati oleh ormas Islam supaya tidak bertindak anarkis. Ini khawatir kitanya Polri juga sudah kemasukan paham liberal ini. Ya, dalam memandang masyarakatnya dia sudah bersikap liberal. Sehingga orang-orang yang ingin menegakkan kebaikan sekarang ini berhadapan dengan berbagai macam kekuatan. Kekuatan penentang kebajikan sekarang ini itu justru dilakukan oleh negara-negara besar, negara-negara adidaya, ya. Mereka menggunakan uangnya dan menawarkan segala fasilitas untuk kepentingan bagaimana menyimpangkan umat Islam dari Islam. Ya, dan tawaran itu telah diberitahukan kepada kita dalam Al-Quran. Tawaran di Indonesia ini pernah ditawarkan komunisme, ditawarkan liberalisme, sekularisme, ya, sekarang demokrasi. Semua tawaran-tawaran itu diterima oleh bangsa Indonesia dan ternyata semuanya gagal memperbaiki Indonesia. Negara demokrasi sekarang ini, kalau kita mau jujur, negara demokrasi itu seperti apa? Oh, yang banyak korupsinya kayak Indonesia. Ya, sebab Indonesia bangga sekarang ini menjadi contoh negara-negara di Asia Tenggara, bahkan di dunia sebagai negara yang paling demokratis. Ternyata hasilnya koruptor. Ya. Bahkan pemuja setan pun didatangi. Waktu datang Lady Gaga tempoh hari, ya banyak gerakan Islam menolak. Ada yang bilang gerakan Islam. Di Indonesia ini sudah terlalu banyak setannya, jadi tidak perlu mengimport setan dari luar negeri. Di sini sudah banyak, sudah penuh setan di Indonesia itu. Saudara-saudara sekalian, tawaran untuk mengikuti paham selain dari Islam ini, bisa sekularisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, dan banyak isme-isme yang lain coba ditawarkan. Dan tawaran itu, tawaran orang-orang kafir, itu disebutkan di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita umat Islam. Ya. Ini ngaji tidak bawa Quran. Ustaznya bawa contekan Quran ini. Ya. Dan waktu kita ngaji bawa Quran. Kalau bawa Quran terjemahan, ya. Kalau bawa ini Quran terjemahan Depak ini ada kesalahan 3.229 salah terjemah. Ya. Bahkan antum jika membawa Quran yang terjemahannya mengacu kepada terjemahan Depak ini semuanya mengalami kesalahan yang sama. Nanti jika ada waktu kita akan bicarakan sejumlah kesalahan yang sangat fatal dalam terjemahan agama. Artinya apa? Bahkan Quran kitab suci umat Islam sekalipun sudah dimasuki paham liberal, paham sekuler, ya, bahkan paham anti-Islam. Saya bacakan yang tadi bagaimana orang-orang kafir sekarang ini menawarkan berbagai macam isme, ya, dan umat Islam ternyata terpesona dengan isme itu. Saya akan bacakan dalam, silakan tuh. Nanti kita lihat kesalahannya, salah terjemahan. Ini Masjid UGM nanti jangan lagi itu pakai Quran itu. Baik, saya bacakan tadi dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 dalam urut-urutan Al-Quran, ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru lilladzina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, ikutilah jalan hidup kami. Ittabi'u sabilana, ikutilah jalan hidup kami. Kami bersedia menanggung segala dosa kalian selama kalian mengikuti jalan hidup kami. Padahal sebenarnya orang-orang kafir itu tidak sedikit pun sanggup menanggung dosa-dosa mereka sendiri. Sungguh orang-orang kafir itu pendusta. Coba ayat ini. Ya. Jadi kalau sekarang ini orang demokrasi menawarkan ideologi demokrasi, wajar sudah disebut dalam Al-Quran.
Jika kaum liberal sekarang ini ya menawarkan liberalisme untuk diikuti orang Islam, sudah disebut dalam Quran ternyata. Ittabi'u sabilana. Wahai orang beriman, ikuti jalan hidup kami. Jalan hidup liberalisme, jalan hidup sekularisme, komunisme, demokrasi, masuk di sini. Bahkan mereka orang-orang kafir itu dengan congkaknya mengatakan, jika kalian mau mengikuti jalan hidup kami tanggung dosa kami, tidak usah khawatir. Ya, kami tanggung dosa kalian. Ya, ayatnya wal nahmil khatayakum, kami tanggung dosa kalian. Kesalahan-kesalahan kalian tuh kami tanggung jawab. Asalkan kalian mau mengikuti jalan hidup kami. Ya, saudara-saudaraku sekalian, dan ternyata umat Islam terpesona dengan tawaran ini. Karena tawaran ini diikuti dengan berbagai fasilitas. Diikuti dengan misalnya beasiswa kuliah di Amerika. Ya, diikuti pula dengan dana yang digelontorkan begitu banyaknya. Fasilitas-fasilitas. Ya. Diikuti semua itu. Dan umat Islam terpesona. Apa bukti